Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibu Natalina Simaremare, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Lumban Julu, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Adapun video kali ini adalah tentang demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pada pembelajaran atau keseharian CGP. Adapun pemeran dalam sesi ini adalah saya sendiri, Ibu Natalina Simaremare sebagai pengamat, Ibu Yanti Gultom sebagai coach, dan Bapak John Harry sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Yanti. Selamat sore Bu Natalina. Apa kabar Bu sore hari ini? Luar biasa dan sehat Bu. Terima kasih. Oh ya Ibu, pada hari ini Ibu sebentar lagi akan melaksanakan coaching dengan Bapak John. Iya Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, di pra-coaching ini kita mendiskusikan beberapa hal. Boleh ya Ibu? Boleh Bu. Baik Ibu. Seperti rubrik penilaian percakapan coaching yang sudah kita ketahui, bahwasanya kita melakukan coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Ibu sudah mengetahui hal tersebut, bukan? Sudah Bu. Nah, jadi nanti ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab yang harus digali dari coach kita. Baiklah Ibu, pada saat ini saya juga ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Ah, kompetensi yang ingin dikembangkan ini mendengarkan aktifnya Bu. Mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki oleh si coach Bu. Baik Ibu, jadi ada dua yang ingin Ibu kembangkan seperti yang sedengar tadi, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, selanjutnya dari yang kedua itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada sore hari ini? Ah, yang ingin diobservasi itu menurut saya Bu, kemampuan saya untuk mendengarkan aktif dan mengaitkan dari apa yang saya dengar untuk menciptakan pertanyaan berbobot, menggali potensi psikoci, Bu. Oh, baiklah Bu Yanti. Satu lagi sebelum memulai tahap coaching, saya ingin menanyakan jika Ibu melakukan jika Ibu nanti melakukan coaching, saya ingin mengetahui indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikatornya, Bu, apa dari yang Ibu inginkan? Indikatornya saya semakin terbiasa, Bu, untuk menggali potensi eh, dari psikoci berdasarkan kompetensi inti coaching yang sudah saya pahami, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur tirta, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Baiklah, Bu Yanti. Nah, untuk sesi kali ini saya persilahkan Ibu Yanti melakukan coaching dan juga supervisi ini. Silahkan, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Natalina. Nah, selamat pagi, Pak John. Salah. Selamat sore ternyata. Baik, selamat Selamat sore. sore, Pak John. Ya, selamat sore Bu Yanti. Iya. Apa kabar nih, Pak John, di sore hari ini? Wah, kabar saya baik-baik Bu. Kabar Ibu bagaimana Bu?
sehat juga Pak. Eh, Pak John, apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Oh iya Bu, saya mau bicara dulu sama Ibu mengenai tanggung jawab sebagai petugas piket di sekolah itu Bu. Oh, eh, Bapak mau menceritakan tentang tugas ataupun tanggung jawab piket harian di sekolah Bapak. Begitu Bu. Hmm. Bisa Bapak ceritakan kondisi saat ini Pak, bagaimana di sekolah Bapak pelaksanaan tugas piketnya? Iya Bu. Pada awal ajaran baru kan sudah ada dibagi itu petugas piket. Nah kemudian dalam satu hari itu ada 4 sampai 5 orang itu petugas piketnya. Udah. Nah baru saat di kelompok saya itu terdapat salah satu guru yang sering terlambat atau bahkan kurang peduli dengan kegiatan piket itu, begitu Bu. Jadi mau saya percakapan kita kali ini tentang membahas yang seperti ini Bu. Dengar suara saya Pak? Bisa Bu, bisa. Iya. Coba mungkin tadi ada gangguan jaringan Pak. Coba diulangi Pak. Iya. eh, Kondisi saat ini di sekolah Bapak seperti apa Pak? Ya, kondisi saat ini yang saya alami, Bu, di sekolah saya itu ada salah satu teman guru yang kurang bersungguh-sungguh, sering datang terlambat atau bahkan kurang peduli dengan tugas piket dalam kelompok kami, begitu, Bu. Oh. Menurut Bapak tanggung jawab piket itu apa aja Pak? Iya, Bu. Kan tanggung jawab piket itu kan kalau di sekolah kami memang lumayan banyak dari mulai pagi sampai pulang sekolah, dari mulai mengawasi siswa dalam kelengkapan tata tertib sekolah, kemudian mengerahkan kebersihan, baru selanjutnya membariskan, mendata siswa atau mengabsensi, sampai nanti bahkan bertanggung jawab dengan pembelajaran di sekolah ini dalam satu hari, begitu, Bu. Nah, jadi ada teman kita yang kurang serius begitu sekarang, Bu. Hmm. Baik Pak, Eh, saya tadi sudah mendengar cerita Bapak, yang mana kondisinya saat ini berarti ada teman kelompok Bapak yang satu piket dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Iya, Sementara tanggung jawab piket itu kan banyak ya Pak ya, iya, seperti yang sudah betul. Bapak jelaskan tadi. Eh, Kalau tanggung jawab yang sudah Bapak jelaskan tadi dibuat dalam skala 1 sampai 10, Pak. Eh, Teman kelompok Bapak itu berada di posisi berapa, Pak? Iya, kalau saya melihat, Bu, memang di awal ibu guru yang bersangkutan ini mau datang. Jadi saya bisa membuat skala sampai 1 sampai 10 itu saya melihatnya itu masih di level 5 seperti itu, Bu. Oh, masih di 5 ya, Pak ya. Berarti kalau persentasenya masih 50% ya, Pak ya. Betul, Bu, betul. Eh, Sementara tadi skala idealnya 10 ya, Pak ya. Ya, Pak. Menurut Bapak, untuk mencapai skala maksimal itu, apa yang dapat Bapak lakukan, Pak? Nah, inilah yang menjadi harapan saya. Eh, Harapan saya kan supaya kelak ke depan semua tim atau dalam kelompok kami ini semua yang terlibat di dalamnya petugas piket itu bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya seperti itu, Bu. Jadi yang mau saya lakukan, saya akan mengingatkan langsung dulu kepada guru yang bersangkutan tadi supaya guru yang bersangkutan itu bisa lebih serius, kemudian bisa lebih cepat hadir di sekolah, kemudian bisa membantu teman seperti itu, Bu. Nah, kemudian yang kedua berkolaborasi dengan teman juga, Bu. Saya akan berkolaborasi nanti dengan teman-teman supaya bisa saling semua ikut mengingatkan teman ini selain hanya saya. Nah, kemudian apabila ada berhalangan ataupun kendala bisa saling menginformasikan atau komunikasi. Jadi eh, nanti tanggung jawab tadi piket yang di sekolah itu bisa saling tertutupi dengan teman satu sama lain. Seperti itu Bu, harapannya. Ya, bagus sekali tindakan yang akan Bapak lakukan, Pak, menurut saya. Eh, dan saya juga melihat dari cerita Bapak, eh, Bapak yakin untuk dapat melakukan itu, Pak.
Ya, memang saya yakin, Bu. Saya sangat yakin bisa melakukan ini karena saya melihat ada peluang untuk melakukannya, Bu. Ya, baik Pak. Eh, dari keyakinan Bapak, semoga nanti teman-temannya juga bisa mendukung ya Pak ya, supaya rencana Bapak bisa berhasil Pak ya. Ya, memang harapannya Baik seperti Pak, itu. Eh, dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, saya merasa lega, Bu. Karena sebelumnya saya ini bingung dan juga merasa kewalahan dengan kondisi yang saya alami sebelumnya, begitu kan, Bu. Nah, namun dalam percakapan kita ini saya mendapatkan sebuah rasa lega dan kemudian saya sangat yakin dengan apa tindakan yang saya rancang untuk saya lakukan ke depan. Seperti itu perasaan saya sekarang, Bu. Baik Pak, saya ikut senang mendengar Bapak begitu bersemangatnya dengan penuh keyakinan dari diri Bapak untuk melakukan rencana yang sudah Bapak miliki. Baik Pak, ya ini sudah sore, kita akhiri percakapan kita dan saya berharap kita masih ngobrol lagi di lain waktu ya Pak ya. Iya, Bu, saya juga mau bicara juga sama Ibu nanti terkait apa lagi kendala yang saya alami. Mohon Ibu eh, bersedia untuk berbicara lagi nanti bersama saya, Bu. Iya, saya bersedia pasti siap Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak John. Baik, sama-sama, Bu. Terima kasih juga, Bu. Baik, Ibu Yanti, eh, Ya saya Bu. eh, kita lanjutkan eh, percakapan kita di pasca coaching atau pasca supervisi ini. Nah, tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu melakukan coaching. Yang mau ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini kepada Ibu Yanti, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Eh, Perasaan saya masih sedikit kaku, Bu, menurut saya. Karena mungkin ini hal yang baru pertama kali saya lakukan, jadi masih canggung, Bu. Oh, seperti itu ya. Tapi kalau penilaian saya tidak, Bu. Tidak kaku dan tidak canggung. Saya boleh menilai ya, Bu, sedikit penilaian saya setelah coaching tadi. Saya mencatat beberapa hal yang Iya. sudah Ibu lakukan. Tadi Ibu mengatakan di awal supervisi sebelum melakukan coaching, Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Ketika saya mendengarkan proses coaching yang Ibu lakukan kepada Bapak John Harry sebagai coach, saya melihat Ibu sudah dalam tahap bagus, baik di dalam mendengarkan coaching. Bahkan juga saya melihat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach yaitu Pak John bisa memberikan bahkan juga bisa menemukan sendiri ide, langkah dan jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu penilaian saya Bu tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah dari penilaian saya tadi, Eh, untuk langkah Terima kasih. selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Mohon maaf, Bu, saya kurang jelas mendengar suara Ibu karena gangguan jaringan, Bu. Baik, Bu Yanti. Nah, saya ulangi, Bu. Ketika tadi proses coaching yang Ibu lakukan, saya sudah melihat Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach Ibu, yaitu Bapak John Harry, bisa menggali langkah-langkah dan juga ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya. Dan selain mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga sudah melihat kompetensi inti coaching yang Ibu terapkan sudah bisa mendengarkan aktif. Nah, selain daripada itu, masih adakah dari Ibu Yanti yang ingin Ibu Terima kasih. kembangkan di dalam coaching? Eh, Seperti yang saya bilang tadi, Bu, kalau menurut saya kan saya masih kaku karena mungkin baru pertama kali ini
saya melakukan coaching dan biasa gitu ya Bu. Berarti untuk kedepannya saya harus lebih banyak berlatih, melakukan coaching supaya semakin bisa menguasai kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Bu. Wah, bagus sekali tadi. Tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan adalah lebih lagi banyak berlatih. Itu sungguh sangat bagus sekali, Bu, untuk kita Bapak Ibu guru, untuk lebih lagi melatih kemampuan kita dalam coaching. Nah, dari percakapan kita di akhir supervisi ini, di pasca coaching ini, bagaimana penilaian sendiri selain yang Ibu katakan tadi, Ibu mengatakan saya masih nggak kaku, tetapi dari segi saya sebetulnya tidak, Bu. Ibu tidak kaku, Ibu sudah dalam proses coachingnya sangat bagus sekali. Jadi tindak lanjutnya tadi sudah Ibu katakan akan berlatih. Nah, untuk seterusnya saya juga mengharapkan Ibu seperti itu. Ya Ibu, dari pembicaraan kita ini Bu, apa kesimpulan yang ingin Ibu tarik? Dari percakapan kita ini Bu, saya mau menyimpulkan ternyata saya itu hanya kurang percaya diri saja tadi di awal Bu. Setelah dilakukan ternyata bisa, dan terima kasih juga atas motivasi yang Ibu berikan, menambah semangat saya Bu. Kalau tadi saya merasa masih kaku dari penilaian Ibu, ternyata saya sudah baik dan saya semakin bersemangat untuk berlatih terus, semakin semangat untuk melakukan coaching ini Bu. Baik Ibu Yanti, terima kasih buat sesi sore hari ini, di mana saya boleh diberi kesempatan untuk pengamat Ibu. Sampai di sini Bu, percakapan kita. Semoga kita tetap bahagia dan sehat selalu. Terima kasih. Mari bersama-sama kita yang ada di room ini mengucapkan 3 kali horas. Horas, 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 horas.